Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil UTS kami dari matkul analisis data lingkungan, yaitu dengan anggota kelompok saya sendiri Chelsea Pratama dengan NIM 2233754 dan rekan saya Sri Wahyuni dengan NIM 2233744. Baik, materi ini akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni terlebih dahulu. Kepada Sri Wahyuni dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan menggunakan Google Colab sebagai software untuk analisisnya. Yang pertama itu kami akan melakukan import data menggunakan from google.colab import file, di mana format data yang kami gunakan di sini itu berbentuk CSV. Setelah import data berhasil, kami akan melakukan pengecekan data, yaitu data yang telah kami import kami beri nama menjadi DF, yaitu DF sama dengan pd.readcsv. Selanjutnya yaitu kami menampilkan 5 data teratas dan kami akan menampilkan info dari data tersebut beserta jumlah missing value-nya. Terlihat bahwa data yang kami impor itu berjumlah 300 baris dengan 22 kolom dengan tipe datanya objek, float, dan integer. Selanjutnya itu jumlah missing value. Jumlah missing value pada data ini tidak ada, sehingga tidak dilakukannya penghilangan data atau penanganan data karena missing value. Selanjutnya kami akan membentuk fungsi untuk mendeteksi outlier, yang itu fungsinya kami namai detect outlier IKR, di mana fungsi ini akan berguna untuk mendeteksi outlier pada data. Dan kami menampilkan jumlah outlier tersebut per kolomnya. Terlihat bahwa terdapat 5 variabel yang memiliki outlier. Untuk penanganan outlier ini, kami akan menghilangkan outlier tersebut. Outlier tersebut setelah menggunakan fungsi yang terdapat pada layar. Yang sebelumnya itu jumlah barisnya ada 3.000 baris, setelah outliernya kami keluarkan, sehingga baris yang tersisa 2.585 baris. Setelah dilakukannya penanganan terhadap outlier, yaitu penghapusan baris pada data outlier, selanjutnya kami akan menampilkan statistika deskriptifnya. Terlihat pada layar bahwa terdapat 6 variabel yang kami pilih untuk menampilkan statistika deskriptifnya, di mana yaitu plastic waste ton-nya itu rata-rata jumlah limbah plastik yang dihasilkan mencapai 1.872,92 ton dan nilai minimumnya itu 25,86 ton dengan nilai maksimumnya 5.195 ton. Dan untuk plastik recycle ton, yaitu jumlah limbah plastik yang didaur ulang, itu memiliki rata-rata 672 ton. Dan untuk jumlah plastik yang dibakar atau burn waste tonnya, itu rata-rata jumlah plastik yang dibakar itu 1.177 ton. Hingga untuk variabel terakhir, yaitu population efeknya, itu jumlah penduduk yang terdampak oleh berbagai masalah lingkungan, rata-rata itu 50.573 jiwa dengan standar deviasi 29,065 jiwa, di mana nilai minimumnya sebesar 132 jiwa dan maksimumnya hampir 100.000 jiwa, yang menunjukkan bahwa dampak lingkungan terhadap lingkungan sangat luas. Hal ini menegaskan bahwa degradasi lingkungan memiliki implikasi sosial dan kesehatan yang signifikan bagi penduduk di berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu kami akan melakukan visualisasi data terhadap variabel-variabel tersebut, yaitu kami akan menampilkan box plot dan histogramnya. Berikut adalah box plot dan histogram yang telah kami bentuk.
Selanjutnya yaitu di sini kami setelah menampilkan box plot dan histogram, di sini kami akan menampilkan variabel-variabel lingkungan tersebut berdasarkan dengan negaranya masing-masing. Terlihat bahwa Brazil menghasilkan rata-rata 1.922 ton limbah plastik dengan 700,39 ton diantaranya didaur ulang. Angka daur ulang ini cukup baik dibandingkan dengan negara lain, namun deforestasi mungkin masih tinggi. Dengan CO2 mencapai 5,097 ton. Dan untuk Cina memiliki rata-rata 1.767,40 ton limbah plastik dengan 718,54 ton yang berhasil didaur ulang. Sedangkan Jerman menghasilkan 1.742,21 ton limbah plastik dan yang didaur ulang itu 671,56 ton. India menghasilkan 1.871,96 ton limbah plastik dengan yang berhasil didaur ulang 5.507,83 ton. Hingga itu Amerika Serikat memiliki rata-rata 1.909 ton limbah plastik dengan 6.407,48 ton yang berhasil didaur ulang dan 1.168,23 ton dibakar. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari selanjutnya yaitu kita convert kolom date ke kolom date time. Kemudian kita ekstrak tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Dapat kita lihat 5 awal data yang telah difilter tersebut. Selanjutnya kita lihat visualisasi rata-rata negara per tahunnya tahun 2020 hingga 2024. Kita lihat bahwa sebagian besar negara menunjukkan pola yang relatif fluktuatif namun cenderung stabil dari tahun ke tahun. Salah satu temuan yang paling mencolok yaitu pada Brazil. Terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2024, mencapai hampir 3.000 ton limbah plastik. Peningkatan tajam ini kemudian kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya konsumsi plastik domestik dan lemahnya pengendalian produksi plastik sekali pakai pada periode tersebut. Baliknya, pada Nigeria menunjukkan penurunan tajam pada tahun yang sama dari 2.000 ton menjadi di bawah 1.200 ton yang dapat diartikan sebagai hasil dari kebijakan pengelolaan limbah yang lebih ketat atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan plastik. Selanjutnya, negara Jerman, USA, dan Indonesia memperlihatkan tren yang relatif stabil sepanjang periode penelitian dengan kisaran antara 1.800 hingga 2.000 ton. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah di negara tersebut cenderung konsisten dan efektif dalam menjaga tingkat produktif limbah plastik. Secara keseluruhan, tren ini mengidentifikasi bahwa produksi limbah plastik global masih menjadi isu yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan sebagian besar negara belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Lonjakan dari beberapa negara dan penurunan di negara lain memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan limbah plastik sangat bergantung pada komitmen nasional, kebijakan industri, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan plastik. Selanjutnya, visualisasi untuk deforestation area. Pada grafik ini menunjukkan tren di 10 negara dari tahun 2020 hingga 2024 tanpa data pecilan.
Secara umum, terlihat adanya perbedaan arah tren antar negara. Negara Brazil dan India mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, menandakan bahwa laju deforestasi di kedua negara tersebut makin tinggi pada akhir periode tersebut. Sebaliknya, China menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan keberhasilan upaya pengendalian deforestasi. Negara seperti India, Jerman, dan Amerika Serikat cenderung stabil dengan fluktuasi yang kecil dari tahun ke tahunnya. Sementara itu, negara Nigeria dan Filipina memperlihatkan penurunan luas deforestasi yang cukup tajam, menandakan perbaikan kondisi hutan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, meskipun beberapa negara berhasil menekan angka deforestasi, tren global dan dalam grafik ini masih menunjukkan adanya peningkatan pada sebagian negara besar penghasil deforestasi seperti Brazil dan India. Selanjutnya, visualisasi untuk menggambarkan tren emisi CO2 Oh, dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, pola yang muncul menunjukkan bahwa perubahan emisi bervariasi antar negara dengan arah tren yang tidak seragam. Beberapa negara seperti Filipina dan India menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya lonjakan emisi yang cukup besar di akhir periode tersebut. Sebaliknya, Amerika Serikat mengalami penurunan tajam, terutama pada tahun 2022, yang mengidentifikasi eh, keberhasilan dalam pengendalian emisi karbon. Cina dan Energia menunjukkan fluktuasi ringan dengan kecenderungan stabil di kisaran emisi menengah, sedangkan Brazil, Jerman, dan Indonesia memperlihatkan perubahan moderat tanpa tren yang jelas naik atau turun. Rusia mengalami sedikit penurunan menjelang 2024 setelah sempat meningkat pada pertengahan periode. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara berhasil menekan emisi karbon, peningkatan di negara-negara berkembang seperti India dan Filipina dapat menjadi tantangan dalam upaya menurunkan emisi karbon. Selanjutnya, eh, vi- visualisasi pada tren Air Quality Index dari tahun 2020 hingga 2024 di 10 negara tanpa adanya pencilan. Secara umum, nilai AQA yang lebih tinggi menunjukkan kualitas udara yang lebih buruk, sedangkan nilai yang lebih rendah menandakan udara yang lebih bersih. Dari grafik terlihat bahwa India, Indonesia, dan Rusia mengalami peningkatan AQA secara signifikan pada menjelang tahun 2024, yang berarti kondisi udara di negara-negara tersebut semakin buruk. Sebaliknya, Nigeria menunjukkan penurunan drastis hingga di bawah 100 pada tahun 2024, menandakan perbaikan besar dalam kualitas udara. Amerika Serikat mengalami penurunan tajam dari tahun 2020 hingga 2024, menandakan bahwa upaya efektif dalam menangani polusi udara. China dan Brazil relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, menunjukkan tidak ada perubahan besar dalam kualitas udara. Sementara Filipina dan Jerman mengalami kenaikan moderat, menandakan sedikit penurunan kualitas udara. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, ap- apakah hubungan antara plastik waste ton dan plastik recycled ton bersifat positif atau negatif? Berdasarkan berdasarkan heat map,
Eh, Terdapat korelasi yang ditampilkan hubungan antara plastik Western Tons dan recycled tons memiliki sekitar mm, min 0,02. Bentar. Terdapat nilai korelasi sekitar min 0,02. Hubungannya bersifat negatif lemah. Artinya, ketika jumlah sampah plastik meningkat, jumlah plastik yang didaur ulang cenderung sedikit menurun. Meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik karena nilainya mendekati nol. Selanjutnya, pertanyaan kedua, variabel mana yang tampak memiliki hubungan paling kuat secara visual pada pair plot? Secara visual, eh, plastik Western Tone dan plastik Recycled Tones tampak memiliki hubungan paling kuat di antara variabel lainnya. Meskipun kekuatannya tetap sangat lemah, artinya secara umum peningkatan jumlah plastik hanya sedikit berhubungan dengan peningkatan jumlah plastik yang berhasil didaur ulang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, pasangan variabel mana yang memiliki kolerasi paling tinggi dan paling rendah? Berdasarkan hasil heat map korelasi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel lingkungan secara umum sangat lemah. Korelasi tertinggi ditemukan antara variabel reforestation project dan awareness, awareness campaign dengan nilai sekitar plus 0,05 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa negara yang aktif melakukan proyek reforestasi juga cenderung gencar melaksanakan kampanye kesadaran lingkungan. Meskipun hubungan tersebut sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik, sementara itu kolerasi terendah muncul antara variabel CO2 emission tons dan air quality index dengan nilai sekitar minus 0,04 yang berarti peningkatan emisi karbon dioksida sedikit berhubungan dengan penurunan kualitas udara, tapi hubungannya juga tidak kuat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pasangan variabel yang memiliki keterkaitan kuat yang menandakan bahwa masing-masing aspek lingkungan dan dalam dataset ini memiliki cenderung berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa implikasi temuan dari hasil analisis deskriptif hingga kolerasi terhadap kebijakan lingkungan? Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa kondisi lingkungan dari tahun 2020 hingga 2024 belum stabil dan belum menunjukkan perbaikan konsisten. Misalnya, kadar emisi CO2 dan kualitas udara masih naik turun setiap tahunnya, yang berarti upaya mengendalikan polusi belum berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan antar jumlah sampah plastik dan jumlah yang berhasil didaur ulang juga masih lemah. Artinya, meskipun sampah plastik terus meningkat, jumlah yang berhasil eh, diolah kembali belum naik secara seimbang. Eh, Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan perlu diperkuat dan dibuat lebih terarah. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga mencegah sumber masalah yang sejak awal. Kemudian hasil UTS kami dari kelompok 2, jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.